Jadi ada dua alasan kenapa kami Fakultas Hukum sangat concern mahasiswa kami melek teknologi atau tech savvy. Ada dua alasan, yaitu alasan konseptual dan alasan praktis. Secara konseptual, kalau kita ikuti teori sibernetikanya Talcott Parsons, kan ada subsistem ekonomi, budaya, politik, sosial. Nah, hukum itu subsistem yang mengintegrasikan semuanya. Nah, ketika kemudian subsistem budaya, sosial, ekonomi itu teknologis demikian masif masuk ke sana, maka hukum sebagai integrasi atas subsistem yang lain kan tentu juga dalam pembuatan hukum, penegakan hukum oleh para yurisnya atau lulusan-lulusan Fakultas Hukum tentu harus melek teknologi. Nah, ini alasan yang kemudian saya katakan alasan konseptual. Nah, yang kedua alasan praktis. Bagaimana sekarang ketika teman-teman lulusan hukum itu akan menjadi pegiat hukum, misalkan dia menjadi seorang atau praktisi hukum, jadi seorang hakim, jaksa, advokat. Kan sekarang penegakan hukum sudah menggunakan teknologi. Di pengadilan misalkan ada e-litigation, ada e-filing, ada e-summon. Jadi mulai daftar perkara sudah elektronik, pembayaran perkara juga sudah elektronik, pemanggilan para pihak juga elektronik, persidangannya pun sudah menggunakan e-court atau persidangan elektronik e-litigation. Jadi saya pikir tidak ada alasan mahasiswa hukum untuk tidak menguasai teknologi. Selama ini kalau kita lihat profil lulusan yang umum ya, yang ada di semua kurikulum pendidikan tinggi hukum itu kan praktisi hukum, akademisi hukum, atau pegiat hukum. Nah, kami tentu FA-UNED di kurikulum yang baru tahun 2022 berdasarkan evaluasi atas kurikulum 2016 menganggap pentingnya satu profil lulusan yaitu lawpreneur, yaitu mengkombinasikan antara mereka yang memahami kemudian ilmu-ilmu hukum dengan kemudian bagaimana entrepreneurship. Maka adalah istilah lawpreneur, legalpreneur kan begitu. Nah, ini adalah satu profil lulusan yang menurut saya ini satu hal yang menjanjikan. Apalagi perkembangan digitalisasi teknologi yang sedemikian pesat. Jadi saya pikir ini akan menjadi kerugian kalau kita masih fokus hanya pada 3 profil lulusan tadi. Padahal ada satu peluang profesi yang ini kalau kita kelola dengan baik, ini juga akan membawa manfaat ekonomis yang luar biasa bagi lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember. Karena itu di kurikulum kami mengedepankan satu tambahan profil lulusan yaitu lawpreneur, yaitu lulusan Fakultas Hukum yang bisa mengkombinasikan soal informasi hukum dengan entrepreneurship, sehingga akan membawa nilai tambah bagi masyarakat maupun tentu bagi lulusan Fakultas Hukum. Apalagi kita tahu peluang pekerjaan yang itu mengandalkan digitalisasi teknologi informasi sudah sedemikian pesat. Maka hukum perlu hadir ke sana dalam konteks lawpreneur. Itu pertama, karena ini masih kurikulum yang baru ya, 2022, kami tentu melaksanakan sosialisasi secara masif dulu tentang profil lulusan yang keempat ini yaitu lawpreneur, sehingga mahasiswa kita yang angkatan 2022 ke belakang atau ke depan begitu itu akan kemudian memiliki pemahaman ada profil lulusan itu. Nah, berikutnya tentu kita menyiapkan mata kuliah yang itu terkait dengan lawpreneur. Salah satunya adalah hukum telematika yang kita desain sedemikian rupa. Termasuk kita juga siapkan penjurusan. Di sana ada penjurusan baru yaitu kekhususan hukum kepemerintahan digital. Nah, ini juga bagian dari kemudian kurikulum kita mendukung profil lulusan lawpreneur. Nah, tentu yang paling penting kita juga punya laboratorium hukum telematika. Jadi selain tentu soal mata kuliah yang mendukung, pembelajaran yang mendukung, hukum telematika ini akan memperkenalkan sejak awal bagaimana peluang-peluang pekerjaan yang bisa diambil oleh profil lulusan lawpreneur. Termasuk tentu kita bekerjasama dengan hukum online ya dalam rangka untuk kemudian ini loh peluang untuk mengembangkan lawpreneur dalam konteks informasi hukum yang dikemas sedemikian rupa yang akhirnya juga bisa bernilai membawa manfaat ekonomi bagi lulusan kita yang mengambil nanti kekhususan lebih condong pada profil lulusan lawpreneur. Ya, itu menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi hukum termasuk FA-UNED untuk sejak awal memperkenalkan profil lulusan yang tadi saya katakan ada 4
praktisi hukum, akademisi hukum, pegiat hukum, dan lawpreneur. Semua dapat porsi yang sama. Maka kami menyelenggarakan yang disebut sebagai pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru. Ini setiap akhir pekan dan itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Di situ kami menghadirkan dalam PPMB itu adalah para profesional yang memang sesuai dengan profil lulusan. Jadi yang memang dia adalah praktisi hukum ya kami hadirkan dari alumni kami yang ada bekerja di kejaksaan sebagai hakim, kemudian yang bekerja misalkan di kantor pertanahan, itu memberikan tentang bagaimana sih sebagai seorang praktisi hukum. Berikutnya misalkan soal akademisi hukum ya kami hadirkan profil lulusan yang memang memiliki kriteria baik, pengembangan diri baik sebagai akademisi hukum, itu juga memberikan materi. Yang ketiga juga misalkan terkait pegiat hukum, jadi kami hadirkan juga alumni kami yang concern penuh bergerak di pendampingan masyarakat. Misalkan kemarin ada Mbak Anis Hidayah dari Migran Care yang sekarang menjadi anggota Komnas HAM, itu juga menceritakan bahwa ini adalah bagian dari satu hal yang mulia yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Terakhir misalkan soal lawpreneur, kami menghadirkan narasumber dari hukum online sehingga bisa menceritakan bagaimana hukum online yang kita sebut sebagai legal tech ya, legal tech institution yang kemudian tentu ini sangat tepat untuk kita sebut sebagai sebuah profil lulusan lawpreneur. Harapannya sejak awal mereka sudah bisa memilih saya akan condong kemana, sehingga memilih kekhususan nanti itu sejak awal sudah bisa dimulai dari semester 1 sehingga ketika waktunya mereka memilih kekhususan itu sudah dapat referensi yang mencukupi. Jadi kalau kita boleh ngasih skor manfaat 1-10 bagi saya, hukum online itu di angka 9 ya untuk memberikan manfaat bagi pengembangan tridharma pendidikan tinggi hukum kami sebagai sebuah regulatory tech company. Hukum online hadir memberikan solusi bagi kami yang ada di perguruan tinggi, utamanya pendidikan tinggi hukum. Kenapa demikian? Contoh soal kami berkewajiban untuk melaksanakan tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasti semua itu butuh bahan-bahan hukum. Nah, dengan hadirnya hukum online kami mudah untuk mengakses bahan hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, tentu dengan anotasi-anotasinya, putusan-putusan pengadilan yang itu juga terpilih, kemudian kami juga dengan kajian-kajian, jurnal, bahan-bahan hukum, bahkan dengan premium storiesnya yang itu juga sudah disajikan dengan sangat baik oleh hukum online, sehingga kinerja pendidikan tinggi hukum tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian yang itu mudah diakses bahkan dari berbagai tempat oleh warga FAUNet, sehingga bagi kami kerjasama dengan hukum online termasuk melalui University Solution, melalui apa yang kami sebut premium stories itu sangat membawa manfaat. Terakhir ini soal publikasi, mengembangkan reputasi lembaga pendidikan tinggi itu butuh namanya reputasi, butuh namanya media publikasi. Saya pikir hukum online hadir memberikan solusi itu, bisa menjadi mitra dalam publikasi, program-program pengembangan pendidikan tinggi hukum, prestasi-prestasi hukum, maupun bagaimana kemudian lembaga ini terus berbenah mengembangkan kurikulum, profil lulusan, dan hukum online hadir menjadi mitra yang sangat strategis dalam membangun reputasi FAUNet yang unggul dan bereputasi internasional.